Shalom, salam kemenangan, umat pemenang, umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih umat berkemenangan di dalam Tuhan, pagi ini kita penuh dengan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita mau bersama-sama untuk menyiapkan diri kita, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, menjalani kehidupan kita. Pagi ini kita mau menaikkan pujian yang menyatakan bahwa setiap ya Tuhan, setiap jam kami mau menyerahkan hidup kami mau memiliki Engkau, kami mau memerlukan Engkau. Setiap jam ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, katakan ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Ku datang juru selamat. Berkatilah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah di mana kami ada oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna. Dan pagi ini kami mau katakan Tuhan, sebelum kami jalani aktivitas kami, sebelum kami jalani kehidupan kami yang penuh warna, yang penuh dengan kisah bersama dengan Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan dan mau nyatakan bahwa setiap waktu, setiap jam kami memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Dan pagi ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau renungkan firman itu untuk menjadi dasar kami melakukan kebenaran demi kebenaran firman yang membawa kami semakin hari semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai jumpa lagi, kita jumpa lagi di acara Victorious Devotion pagi ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita bangun pagi-pagi di tengah-tengah kantuk kita, di tengah-tengah mungkin ya kita masih mau berbaring, tapi kita mau luangkan waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu juga yang memerdekakan kita dari apa? Dari malas dan lain sebagainya. Tapi pagi ini saya mau ajak saudara sekalian merenungkan satu kebenaran firman yang saya ambil tema merdeka dari rasa memiliki. Kenapa merdeka dari rasa memiliki? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita dalam kehidupan kita berkata bahwa kita hanya mengingini Yesus dalam hidup kita. Dan kita juga berkata bahwa Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Seluruh kebenaranku, seluruh kehidupanku, seluruh yang aku miliki, itu semua milik Tuhan. Itu semua pemberian Allah. Seperti pengkhotbah katakan, bahwa makan, bisa minum, dan bisa menikmati hari-hari, itu pun pemberian Allah. Tapi apakah dalam kehidupan kita benar-benar memiliki sikap itu? Saudara yang kekasih, saya ajak pagi ini kita merenungkan, apakah sesungguhnya kita benar-benar telah merdeka dari rasa memiliki itu?
Kita mau ajak saudara sekalian semua baca satu nats kebenaran firman Tuhan yang menceritakan satu kisah seorang anak muda yang kaya dan dia hampir Yesus dan bertanya tentang apa lagi yang harus dia kerjakan. Saudara yang kekasih, kita baca bersama. Dalam Markus 10 ayat yang ke-21, saya bacakan untuk saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus memberikan satu perintah di mana pemuda ini bertanya, apa lagi yang harus aku kerjakan? Dan Yesus bilang, jual hartamu. Kita tahu akhir dari cerita ini bahwa pemuda itu pergi dengan kecewa meninggalkan Yesus. Kenapa dia pergi dengan kecewa? Karena banyak hartanya. Saudara yang kekasih, bukankah kita seringkali berkata dalam kehidupan kita bahwa kita adalah miliknya Tuhan? Dan bahwa kita hanya mengingini Yesus. Ada pujian juga berkata, ya kita mengingini Yesus, hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya engkau, hanya Yesus. Tapi apakah dalam kehidupan kita benar-benar memiliki sikap itu, saudara yang kekasih? Saya berdoa, kita perlahan memiliki sikap seperti itu. Saudara yang kekasih, kalau saudara tahu misalkan kita di bidang pertanahan, ya, saudara memberi rumah satu bidang tanah, ada hak kepemilikan dan lain sebagainya. Kalau saudara mengklaim atas satu bidang tanah itu milik saudara, harus dibuktikan dengan surat dan lain sebagainya. Dan kalau ada pihak lain yang menyatakan, mengklaim bahwa itu adalah miliknya, maka saudara dan orang tersebut bisa mengajukan gugatan dan berperkara di pengadilan. Ada sengketa, saudara yang kekasih. Saya bawa ke dalam realitas kehidupan kita secara rohani. Kita seringkali berkata bahwa hidupnya aku adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan hanya Engkau yang aku ingini di bumi. Tidak ada yang lain. Di bumi, di surga hanya Tuhan. Tapi seringkali kita masih memegang menjadi milik kita. Mempertahankan apa yang namanya hak, nama baik, perasaan, bahkan yang lain. Harta, posisi, jabatan, kedudukan, atau apapun yang seringkali kita merasa bahwa ini blessing, ini berkat, ini anugerah yang daripada Tuhan, ini milikku. Saudara yang kekasih, apapun yang engkau miliki sekarang bukan milikmu pribadi. Tapi kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk kita mengelola segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa kalau ada dua pribadi yang mengklaim kepemilikan atas satu bidang tanah, maka akan berperkara berdua, akan ada gugatan dan lain sebagainya, bersengketa. Saudara yang kekasih, apakah kita bersedia atau berani bersengketa dengan Allah pemilik langit dan bumi dan menyatakan bahwa hakku atas hidupku adalah hakku pribadi yang harus aku pertahankan. Pelayanan ini adalah pelayanan saya. Saudara yang kekasih, kalau mindset itu ada dalam hidup kita, maka bersiap dan bersedialah. Kita akan bersengketa dengan Allah pemilik segalanya yang sering kita katakan semua milikmu Tuhan. Semua milikmu. Pagi ini kita mau merenungkan sedikit kebenaran firman ini. Bukan sekedar harta. Harta iya juga. Perasaan iya. Harga diri iya. Nama baik iya. Kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan dan berkata ini milikmu Tuhan. Tidak ada lagi ketersinggungan. Tidak ada lagi sakit hati. Pelayanan tidak merasa bahwa pelayananku diambil. Oh dia kok baru masuk ke gereja ini tiba-tiba dipercayakan banyak hal. Oh dia baru kenal Tuhan, dipercayakan banyak hal. Ini pelayananku. Bahkan mungkin para gembala, para pendeta merasa bahwa ini gerejaku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita renungkan kebenaran ini. Bahwa tidak ada satu pun yang menjadi milik kita. Semua milik kepunyaannya Tuhan. Dan benar-benar sungguh-sungguh bahwa yang kita cari di bumi dan di surga hanya Tuhan. Dan mau katakan hanya Tuhan milikku. Hanya Tuhan yang aku cari. Harta yang sesungguhnya hanya Yesus. Merdeka
dari rasa memiliki. Kenapa? Karena segala sesuatunya adalah milik Tuhan sesungguhnya. Kalau engkau mau memiliki, mau mengklaim itu milik Tuhan, yang menjadi milikmu, engkau sedang berperkara dengan Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melepaskan rasa memiliki untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku hanya pengelola, aku hanya hamba-Mu Tuhan. Contoh, kita tahu Yesus yang begitu luar biasa. Dia yang memiliki kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang dapat dia pertahankan. Tapi kita tahu dengan jelas bahwa Yesus tidak mempertahankan haknya menjadi hak yang dia pertahankan. Tapi dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya begitu rupa. Dan dengan kerelaan hatinya karena cinta yang telah dimerdekakan. Mindset yang merdeka. Dia mengambil rupa seorang hamba. Tidak diperintah, tidak diinstruksi. Tapi dengan kerelaan hati. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan dalam keadaannya sebagai hamba, sebagai manusia. Dia taat. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Demi saudara dan saya. Saudara yang kekasih, teladan kita melakukan hal yang luar biasa. Dia tidak mempertahankan sesuatu yang dia pantas pertahankan menjadi miliknya. Tapi dia melepaskannya. Dia melepaskannya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan juga berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya. Kalau saudara dan saya mempertahankan nyawa menjadi hak saudara. Yang menjadikan saudara mempertahankan itu semua. Menjadi milik saudara. Saudara kehilangan nyawa. Tapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya. Dia akan mendapatkan nyawanya. Dia akan mendapatkan kehidupan kekekalan. Saudara yang kekasih, bebaskan diri kita dari rasa memiliki apapun juga, baik nama baik, jabatan, kehidupan, harta, benda, apapun juga. Apapun juga. Itu semua milik Tuhan. Dan bebaskan diri saudara dari mempertahankan itu. Sehingga tidak ada lagi ketersinggungan. Tidak ada lagi perasaan bahwa oh aku dihina, oh aku diperlakukan tidak baik. Sesungguhnya tatkala orang memperlakukan engkau dengan tidak baik, dia sedang memperlakukan penciptamu, Allahmu tidak baik. Bukan urusan saudara dan saya. Dia Allah yang menjadi pembela saudara dan saya. Oleh sebab itu bebaskan diri kita sekali lagi dari rasa memiliki hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting. Tetapi kenakan pikiran Kristus yang rela menyerahkan haknya menjadi pengorbanan yang luar biasa. Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan. Saya yakin dan percaya kalau saudara merilis, melepaskan yang saudara rasa miliki sebelumnya, banyak jiwa akan diselamatkan. Kenapa? Karena saudara akan mendedikasikan hidup saudara, waktu saudara, segala sesuatu yang saudara kerjakan, apapun profesimu, apapun pekerjaan, apapun kegiatanmu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pada Tuhan untuk mengajarkan kita hati yang melepaskan hak yang kita miliki. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih cinta-Mu yang mengajarkan kami pagi ini di dalam saat teduh, di dalam Victorious Devotion pagi ini. Untuk kami merdeka dari rasa memiliki. Kami percaya semua miliknya Tuhan, semua kepunyaannya Tuhan. Bahkan kami bisa makan, bisa minum, bisa menikmati banyak hal. Itu pemberian Allah semata. Terima kasih Tuhan. Ajar terus kami untuk merdeka dari rasa memiliki. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, terima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang indah pagi ini, di mana kita bisa merenungkan kebenaran firman. Dan terus ada dalam kebenaran firman, terus mau merenungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tatkala kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka kemerdekaan dari rasa memiliki itu menjadi mindset kita. Dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup kita tidak dengan berat hati, tetapi dengan ringan,
Kenapa? Karena kita tahu yang kita alami, yang kita jalani semua punya Tuhan. Semua milik Tuhan. Kita hanya hamba yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan. Haleluya.